Tapi gue lupa ada satu hal yang menurut gue ini sangat penting sekali buat kalian camkan. Ketika kalian lagi berjuang untuk mengejar PR. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kuliah ke Kanada sambil bawa istri dan bawa anak, atau istilahnya bawa keluarga. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak keluarga yang pindah ke sini dengan jalur kuliah. Dan gua ketemu dengan beberapa orang yang sedang menjalankan hal itu, dan kebetulan beberapa dari mereka juga pernah menonton channel gua yang dulu ya, yang namanya Indo di Toronto, maupun yang Opini Darwin sebelum mereka berangkat. Nah, berkaitan dengan hal ini, mungkin di antara teman-teman di Indonesia ada yang mikir, wah, kuliah ke Kanada aja ya, karena lewat kuliah nih bisa dapet PR nih. Kelihatannya memang sesimpel itu ya teman-teman ya. Padahal di balik itu semua, sebenarnya kuliah ke Kanada sambil bawa keluarga itu cukup beresiko. Nah, gue akan membahas hal ini bukan berarti gue mau menakut-nakuti, tapi gue ingin supaya kalian bisa mempertimbangkan, bisa mengukur, dan bisa memitigasi resiko yang ada sebelum kalian berangkat. Dan juga karena gue nggak mau diiming-iming ya, karena sesama diaspora yang ada di sini, ada beberapa yang kontra dengan gue, dan bahkan menyebut gue ini sebagai orang yang tukang ngejual Kanada. So, gue mau lebih fair lagi, gue nggak ngejual Kanada, tapi gue mau lebih share kepada apa yang menjadi faktanya dari kehidupan di Kanada ya guys ya. Tapi kembali lagi disclaimer bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen asuransi, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer ya. Gue hanya men-share apa yang menjadi opini gue berdasarkan research gue dan berdasarkan pergaulan gue dengan beberapa teman-teman yang pindah ke sini lewat jalur kuliah sambil bawa keluarga. Jadi gue tidak memberikan legal opinion, segala resiko ada di tangan kalian masing-masing ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan resiko, tentu saja resiko yang pertama itu berkaitan dengan biaya. Seperti kita ketahui, biaya untuk kuliah ke Kanada itu sangat mahal, terutama bagi kalian yang international student. Kenapa? Karena biayanya itu atau tuition fee-nya itu bisa 3 sampai dengan 4 kali lipat dari harga domestic student. Nah, di bulan Oktober kemarin itu gue sempet nemenin anak gue ke University Fair ya, kayak pameran universitas yang ada di Ontario. Dan gue kan mendapatkan beberapa brosur. Dan gue cukup kaget ketika melihat misalkan University of Waterloo, harga untuk international student, kalau yang ambil IT ya, karena University of Waterloo itu terkenal memang dengan program IT-nya, itu bisa $71.000 per tahun guys, untuk tuition fee-nya aja. Nah, kalau harga local student itu $17.000 setahun. Jadi bayangin hampir 4 kali lipatnya ya biaya international student. Nah, mungkin di antara kalian ada beberapa yang pindah ke Kanadanya nggak masuk university. Karena mungkin ambil kuliahnya itu jurusan yang trade skill. Jadinya masuknya ke college. Tapi tetap saja kalau menurut gue sih masih cukup mahal juga guys. Contohnya ada temen yang kuliahnya di George Brown, ngambilnya kulineri. Itu setahun sekitar 16 atau 17 ribu dolar. Nah, kuliah yang 2 tahun, diploma ya, supaya nanti dapat PGWP-nya 3 tahun, berarti biayanya sudah sekitar 17 ribu kali 2 itu 34 ribu. Plus tetek bengek deh ya, buku, alat praktek, dan lain-lain. Mungkin bisa 40 ribu. Nah, 40 ribu kalau dikali dengan sekarang, kursnya itu di bulan November itu 11 ribu lebih, itu udah sekitar 450 juta guys. Kalian akan habis untuk biaya tuition saja. Belum termasuk dengan biaya hidup yang ada. Dan itu pun belum menjamin bahwa setelah lulus nanti kalian akan mendapatkan PR. Jadi gue kasih gambaran ini untuk menunjukkan betapa besarnya resiko yang ada ya. Nah, untuk berkaitan dengan biaya yang tinggi, jadi mitigasinya bagaimana nih? Nah, keuntungannya dari sekolah di Kanada, kalau kita kuliah di kampus yang masuk dalam DLI, kitanya bisa kerja 20 jam dan spouse kita bisa bekerja 40 jam. Tentu saja itu akan sangat membantu untuk meringankan biaya yang ada. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan kalau kita bawa anak, anak-anak kita juga nanti sekolahnya gratis di sini. Jadinya itu kan membantu juga ya untuk dari segi biayanya. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan kalau kalian fleksibel, tentu saja pilihlah kalian di provinsi-provinsi yang tidak semahal seperti kalau di Ontario, di mana Toronto itu kotanya mahal banget ya. Ataupun di British Columbia, di Vancouver. Vancouver itu terkenal guys ya, sebagai kota yang dengan propertinya tuh paling mahal se-Kanada. Nah, jadinya kalian bisa pilih ke
kota-kota seperti Calgary, Edmonton, ya, di mana biaya sewanya jauh lebih murah dibandingkan dengan Toronto ataupun dengan Vancouver. Lalu resiko yang kedua itu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, maksudnya apa? Seperti kita ketahui, saat ini kan kalau pemerintah Kanada ini mengundang orang-orang dari seluruh dunia yang ingin menjadi PR Kanada lewat jalur yang namanya Express Entry. Nah, dengan Express Entry itu, poin kita akan di-assess dan ditanding dengan aplikan lainnya. Nah, poin-poin dari Express Entry itu ada dari umur, ada dari pendidikan, ada dari pengalaman kerja, ada dari tes bahasa kita ya. Nah, kalau mau secara detailnya kalian buka di www.canada.ca ataupun lihat video gue sebelumnya. Gue udah sering bahas mengenai hal ini. Nah, ketika kita research ya saat ini, oh Express Entry peraturannya nih begini 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 begini. Oke deh, ya udah kita udah bikin perhitungannya bahwa nanti misalkan nih setelah kuliah 2 tahun dan kerja setahun, gue bisa apply Express Entry. Nah itu nih ya, rencana yang sudah dipersiapkan. Setelah jalan 3 tahun ya, setelah 2 tahun kuliah dan setahun kerja, ternyata tiba-tiba peraturannya berubah. Baik dari pemerintah federal maupun dari pemerintah daerah. Jadi misalkan nih, kita udah kuliah di kuliah yang jurusan A ya, misalkan kuliah masak. Di mana menurut kita nih kuliah masak ini adalah salah satu jurusan yang cukup menjanjikan di Kanada. Ternyata setelah 2 tahun kuliah dan setahun kerja, udah kebanyakan cook, udah kebanyakan chef. Jadinya ada beberapa provinsi yang tidak mau menominasi dari pekerjaan profesi sebagai cook. Nah, akhirnya kita jadi kebingungan deh. Aduh, gimana nih ya? Udah lulus kuliah, udah kerja, lagi mau apply express entry, tapi poinnya masih kurang nih. Jadinya kita pengen cari PNP tambahan. Tapi PNP di provinsi kita tinggal ternyata profesi cook sudah tidak high demand lagi. Waduh, jadi bingung kan? Nah, itu salah satu resiko yang ada juga loh guys ya. Nah, jadi cara untuk mitigasi mengenai hal itu bagaimana nih? Nah, kalau menurut gue pribadi, disinilah momen dimana kalian dibutuhkan untuk sangat fleksibel. Contoh fleksibelnya itu ialah misalkan seperti tadi yang case tadi ya. Oh, udah lulus kuliah dan udah kerja setahun di profesi cook. Tinggalnya di Ontario misalkan. Ternyata di Ontario itu, di PNP-nya, cook itu sudah tidak high demand. Nah, kita bisa research terhadap provinsi-provinsi lain. Mungkin ada beberapa provinsi yang di mana profesi cook itu masih sangat dibutuhkan. Dan biasa kan mereka tuh membutuhkan requirement kita sudah tinggal di provinsi itu dan kerja setahun. Nah kan kalau PGWP kita 3 tahun ya, udah kerja setahun di Ontario masih ada 2 tahun. Nah 2 tahun itu setahunnya pindahlah kerja di provinsi yang membutuhkan posisi cook itu. Nah setelah kerja setahun di provinsi itu, baru apply PR. Nah jadi itu kan salah satu contoh tuh kita harus fleksibel ya. Lalu yang kedua, misalkan kalau kalian pindah ke Kanadanya ini membawa spouse, ini mungkin saatnya juga untuk spouse membantu. Contohnya gimana? Misalkan profesi kita tadi cook sudah tidak high demand, tapi spouse kita ini misalkan kerja, waktu lagi kerja sambil nemenin kita itu kerja sebagai supir truk gitu. Ternyata posisi supir truk itu high demand di Ontario. Jadinya spouse-nya yang bisa maju ke depan untuk apply express entry. Tentu saja nanti si spouse-nya yang harus aktif ya. Sebagai main applicant, tentu saja nilai bahasa Inggris dari dianya nanti yang akan dipertimbangkan. Nah, disinilah peran spouse kalau mau mendukung bisa sangat membantu ya guys ya. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan resiko susah cari kerja ya guys ya. Seperti kita ketahui ada beberapa di antara kita yang mau kuliahnya itu cukup idealis. Dalam arti kita mau kuliahnya yang sesuai dengan jurusan kita dulu di Indonesianya ataupun kita mau kuliahnya piki-piki, maunya kerjanya yang office, nggak mau yang berbau skill trade. Nah, efeknya ketika nanti setelah lulus, pas cari kerjanya itu jadi susah. Nah, karena memang kita harus akui di Kanada ini guys ya, kalau secara pengamatan gue pribadi ya, profesi-profesi yang dibutuhkan itu memang healthcare ya. Healthcare itu yang berkaitan dengan nurse, dokter, kesehatan. Tapi itu kan kuliahnya juga cukup berat ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan skill trade. Malah menurut gue tuh skill trade itulah yang sangat dibutuhkan. Contohnya assembler, painter,
ya carpenter gitu ya. Gue udah sering cerita kan di video gue sebelum-sebelumnya ya, gue kerja nih di pabrik ya, pabrik yang metal manufacturing. Tapi gue kerja sebagai accountant-nya. Nah, itu operation supervisor gue tuh pernah cerita, dia tuh susah banget kalau cari assembler, ataupun cari driller, ataupun cari painter ya, karena anak-anak mudanya mostly maunya kerja yang office, maunya kerja yang IT. Nah, jadinya sangat susah bagi dia untuk mencari orang yang mempunyai skill trade ini. Nah, jadinya seperti yang tadi gue sudah ceritakan ya, intinya ada beberapa di antara kita itu yang memang idealis dengan kuliahnya, sehingga akhirnya nanti ada resiko atau ada challenge, pas cari kerjanya itu jadi berat, jadi tough, ya. Nah, untuk memitigasi hal ini, menurut gue ada baiknya di research lah, ya. Saat ini kan kita sudah fasilitas internet itu di mana-mana. Googling lah, posisi atau pekerjaan yang high demand di Kanada itu di mana. Dan tiap provinsi tentu saja profesi yang high demand-nya akan beda-beda. Nah, kalau kalian udah incer satu provinsi, kalian research lah di provinsi itu kira-kira kebutuhan yang high demand tuh profesi apa aja. Lalu memungkinkan nggak untuk kalian kuliah di situ? Nah, jika memungkinkan, menurut gua why not gitu untuk coba kuliah di jurusan-jurusan yang memang high demand. Karena itu nanti akan membantu untuk proses kalian pencarian kerja. Pencarian kerja itu nanti sangat dibutuhkan karena kalian nanti misalkan masuknya candidate experience class, setahun kerja di Kanadanya itu sangat diperhitungkan banget ya guys ya. Lalu juga menurut gua tips berikutnya berkaitan dengan susah cari kerja itu ialah kalian tentu saja harus proaktif. Kalian harus proaktif dalam arti networking lah. Networking bukan berarti kita harus bergaul dengan semua orang, tapi kita pilihlah dengan beberapa orang yang menurut kita baik, menurut kita positif, dan bisa membantu kita. Dengan kita semakin banyak bergaul dengan teman-teman yang positif, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk kita, ataupun seenggaknya memberikan dukungan moral yang positif ya untuk kita ya. Jadinya kita tidak down, guys. Tapi gue lupa ada satu hal yang menurut gue ini sangat penting sekali buat kalian camkan. Ketika kalian lagi berjuang untuk mengejar PR, kalian harus mempunyai visi, harus mempunyai pola pikir yang memikirkan jangka panjangnya. Bahwa tujuan kalian ini pertama untuk PR, dan setelah PR nanti kalian akan mendapatkan benefit-benefitnya. Nah, jadi jangan patah semangat di jalan nantinya ya gitu ya. Nah, pola pikir yang jangka panjang itu dalam arti contohnya begini nih. Oke, nggak apa-apa deh. Gua saat ini kuliah di Toronto dan setelah kerja setahun di Toronto ternyata nggak bisa dapet PNP nih di Ontario. Gua pindah dulu deh ke kota kecil di Alberta gitu misalkan. Ternyata di Alberta gue mendapatkan PNP. Nah, setelah gue udah dapatan PR di Alberta, beberapa tahun kemudian kan gue bisa pindah lagi ke Toronto, kalaupun gue mau. Nah, jadi harus punya pola pikir seperti itu. Selain itu juga, pengorbanan gue ini, ya udah pahit-pahit dulu deh. Pindah ke kota kecil, mungkin sepi, mungkin ya kurang nyaman dibandingkan dengan Toronto secara fasilitas yang ada. Tapi, gue mikirnya, nanti nih anak gue akan kuliahnya di Kanada. Dan kalau gue udah PR, harganya akan harga domestik untuk anak-anak gue. Nah, itu akan hematnya jauh sangat banyak ya. Seperti yang tadi gue jelaskan kan, di Waterloo aja, kalau ambil komputer, international student 71.000, sementara domestic student 17.000 setahunnya. Jadi pola pikirnya tuh harus jangka panjang banget, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dulu guys ya, apa yang menjadi opini gue mengenai kalau kuliah ke Kanada ini ternyata cukup beresiko. Cukup beresiko, tapi memang ada beberapa hal yang bisa dimitigasi kok ya. Jadi ini tergantung kepada risk profile kalian. Seberapa berani kalian untuk bisa meloncat dan pindah ke Kanada. Oke deh, terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini. Menurut kalian ada resiko-resiko apa lagi sih yang harus ditambahkan? Jika ada, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share kepada teman-teman yang lain. Oke, bye!